Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar matematika, tentunya masih dengan Ibu Nisrina. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya sehat, bukan? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada pada Google Classroom. Dan siapkan alat tulis kalian sebelum pembelajaran dimulai. Karena kalian dapat mencatat hal-hal yang penting pada saat menonton video. Baik, hari ini kita akan belajar bab 4, yaitu persamaan garis lurus dengan subbab 4.1 grafik persamaan garis lurus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan semua siswa dapat menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, siswa dapat menggambarkan garis lurus dari persamaan yang diketahui. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan garis lurus. Nah, sebelumnya, ingatkah kalian pada koordinat kartesius? Ya, Ibu yakin kalian masih ingat. Nah, ini adalah koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, salah satu manfaat koordinat kartesius ialah untuk menggambar garis lurus. Dan bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana X dan Y adalah variabel, M adalah gradien atau kemiringan, dan C adalah konstanta. Nah, tahukah kalian manfaat garis lurus pada kehidupan sehari-hari? Salah satunya adalah menentukan kecepatan kendaraan, yaitu mobil atau motor yang sedang melaju pada jalanan. Nah, itu ada terletak pada pembelajaran lain, yaitu pembelajaran IPA. Nah, ayo kita amati tabel pada layar. Nah, pada gambar 1 dan gambar 2 di sini, nah, kita ketahui dua-duanya sama-sama memotong pada titik 0,0. Tentu bukan? Tentu kalian melihat kan? Di sini melewati titik 0,0. Nah, pada gambar 1, garis lurus miring ke arah kanan. Sehingga di sini pada persamaannya Y sama dengan 2X, di mana koefisien X bernilai positif. Nah, sedangkan gambar 2, kemiringan garis yaitu miring ke sebelah kiri, ke arah kiri. Nah, di mana sehingga persamaannya yaitu Y sama dengan negatif 3X. Karena dia miring ke kiri tadi, sehingga koefisien X-nya bernilai negatif. Nah, karena kedua gambar ini titiknya memotong 0,0, sehingga tidak ada nilai konstantanya. Nah, coba kita perhatikan lagi gambar 3 dan gambar 4. Gambar 3 dan gambar 4 tidak memotong sumbu 0,0. Nah, gambar 3 miring ke arah sebelah kanan. Seperti kita ketahui tadi, jika miringnya ke arah sebelah kanan, maka koefisien X-nya bernilai positif. Nah, di mana pada gambar 3 ini persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 4X kurang 5. Karena dia tidak memotong di 0,0, di titik 0,0, maka ada nilai konstantanya. Sama juga dengan gambar 4, karena dia tidak memotong titik 0,0, maka ada nilai konstantanya yaitu 6. Dan karena dia menghadap atau mengarah ke sebelah kiri, sehingga konstanta X-nya bernilai negatif, yaitu negatif 3. Sudah paham? Kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan di grup atau bisa mencepek ke WA Ibu. Nah, selanjutnya ada perintah lengkapi tabel berikut pada gambar grafik persamaan 4X kurang Y sama dengan 5. Nah, di sini sudah ada yang titik-titik yang diketahui. Misalkan di sini nilai X-nya 2, maka nilai Y-nya 3.
Jika nilai X-nya bernilai 0, maka Y-nya negatif 5. Jika X-nya 1, maka nilai Y-nya negatif 1. Nah, tetapi pada yang selanjutnya, jika nilai X-nya negatif 1, nilai Y-nya berapa? Dan jika nilai Y-nya 0, berapa nilai X-nya? Nah, hal ini perlu langkah yang ada pada gambar. Nah, di sini misalkan nih, untuk nilai X negatif 1, kita peroleh 4X kurang 5Y sama dengan 5, yaitu dengan mensubstitusi. Langkah pertamanya kita substitusikan persamaan dengan nilai X yang diketahui, yaitu X sama dengan negatif 1. Sehingga 4 kali negatif 1 kurang Y sama dengan 5. Selanjutnya, kita sederhanakan, yaitu 4 dikali negatif 1, negatif 4 kurang Y sama dengan 5. Nah, karena di sini masih ada nilai negatif 4, maka kedua ruas kita tambahkan oleh 4, sehingga nilainya negatif Y sama dengan 9. Nih, maaf, pada layar di sini kan 5, seharusnya 9. Nah, karena masih nilai Y-nya masih negatif, kita kalikan negatif 1 pada kedua ruas, sehingga Y sama dengan 9. Nah, selanjutnya untuk Y sama dengan 0. Nah, di sini kan diketahui Y-nya sama dengan 0. Kita substitusikanlah 0 pada persamaan 4X dikurang Y sama dengan 5. Sehingga 4X dikurang 0 sama dengan 5. Kita sederhanakan menjadi 4X sama dengan 5. Nah, selanjutnya karena masih ada nilai 4X, kita bagi kedua ruas oleh 4, sehingga X sama dengan 5/4. Nah, tadi kan kita sudah berhasil menentukan berapa nilai Y jika diketahui X sama dengan negatif 1, dan berapa nilai X jika diketahui nilai Y-nya 0. Nah, maka diperolehlah pasangan berurutan, yaitu titik-titik berikut ini. Nah, titik-titik yang merupakan titik-titik koordinat kartesius dari persamaan 4X kurang Y sama dengan 5. Nah, titik-titik tadi akan membentuk garis lurus jika kita hubungkan, seperti gambar yang ada pada layar ini. Nah, kita tentukan dulu di mana titik 2,3, di mana titik 5/4,0, di mana titik 1, negatif 1, di mana titik 0, negatif 5, dan di mana titik negatif 1, negatif 9. Lalu kita hubungkanlah membentuk garis lurus. Nah, sebenarnya dalam menggambar garis lurus yang diketahui persamaannya hanya memerlukan minimal 2 titik, di mana kedua titik tersebut bisa kita dapatkan jika kita ketahui titik perpotongan pada sumbu X dan titik perpotongan pada sumbu Y. Nah, contohnya ada di sini, yaitu gambarlah grafik Y sama dengan negatif 1X, gambarlah grafik Y sama dengan negatif 1/2X kurang 1 dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita akan memulainya dengan menentukan titik potong sumbu. Nah, titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jika kita ingin mencari titik potong sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Nah, mari kita substitusikan Y sama dengan 0. Nah, tadi kan persamaan yang kita ketahui yaitu Y sama dengan negatif 1/2X kurang 1. Lalu kita substitusikanlah nilai Y sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan negatif 1/2X kurang 1. Nah, kita tambahkan kedua ruas oleh 1, sehingga 1 sama dengan negatif 1/2X. Lalu kita kalikan kedua ruas oleh negatif 2, sehingga negatif 2 sama dengan X. Jadi kita dapatkan kan nilai X yaitu negatif 2. Jadi titik potong sumbu X adalah negatif 2,0. Tadi kan nilai X nya kita dapatkan negatif 2. Tadi nilai Y kita misalkan sama dengan 0. Sehingga dapatlah titik potong sumbu X adalah negatif 2,0. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu Y. Nah, jika kita mencari titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, sehingga pada persamaan Y sama dengan negatif 1/2X kurang 1, itu kita substitusikan dengan nilai X sama dengan 0. Nilai Y sama dengan negatif 1/2 dikali 0 kurang 1.
Nah, kita sederhanakan, maka dapatlah hasil Y sama dengan negatif 1. Titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 1. Jadi nilai 0-nya tadi kita dapatkan X-nya sama dengan 0, lalu karena kita substitusikan dapatlah nilai Y negatif 1. Makanya titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 1. Nah, jika kedua titik tersebut dihubungkan, maka terbentuklah garis lurus dengan persamaan Y sama dengan negatif 1/2X kurang 1, seperti pada gambar ini. Nah, pada gambar ini kan tadi kita ketahui titik negatif 2,0 dan titik 0, negatif 1. Padahal karena kita sudah mengetahui minimal 2 titik, maka kita bisa membuat garis lurus. Nah, pada persamaan garis lurus ini diketahui ada lagi titik di sini. Nah, seharusnya di sini ya titiknya titik 2, negatif 2 karena di sini X-nya 2 dan Y-nya negatif 2. Nah, jika belum paham nanti bisa ditanyakan ya. Selanjutnya ini ada masalah 4.1. Perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki. Praktik akuntansi ini disebut depresiasi garis lurus. Dalam prosedur ini, rentang umur manfaat aset ditentukan dan kemudian aset tersebut menyusut dengan jumlah yang sama setiap tahun sampai harga kena pajak dari aset tersebut sama dengan 0. CV Torik Megajaya membeli sebuah truk baru seharga 360 juta rupiah. Harga truk akan mengalami penyusutan sebanyak 12 juta rupiah per tahun. Persamaan penyusutan sebagai berikut. Y sama dengan 360 juta kurang 12 juta X. Dengan Y menyatakan harga truk dan X adalah usia truk dalam tahun. Nah, di sini pertanyaannya ada 3, A, B, C. Yang A, tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Gambar grafik persamaan pada bidang koordinat yang menunjukkan penyusutan harga truk. Yang B, menunjukkan apakah titik potong garis pada sumbu X dalam yang B menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu X dalam masalah ini. Lalu yang C menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Perhatikan ya. Yang A, untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu X, substitusikan Y sama dengan 0. Tadi kan ada nih kita pada soal mendapatkan persamaan Y sama dengan 360 juta kurang 12 juta X. Nah, kita substitusikan Y bernilai 0. Sehingga 0 sama dengan 360 juta kurang 12 juta X. Nah, kita sederhanakan lagi. Sehingga mendapatkan 12 juta X sama dengan 360 juta. Ini akibat kedua ruas ditambahkan oleh 12 juta X. Nah, lalu kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 12 juta. Sehingga mendapatkan nilai X sama dengan 30. Nah, titik potong garis dengan sumbu X adalah 30,0. Nah, untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu Y, substitusikan X sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 360 juta kurang 12 juta dikali 0. Karena 12 juta dikali 0 sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 360 juta. Nah, sudah kita ketahui titik perpotongannya. Yang titik potong garis dengan sumbu X yaitu 30,0. Lalu untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu Y, substitusikan X sama dengan 0, didapatkanlah titik 0,360 juta. Nah, di sini bisa kita lihat nih, sudah kita ketahui kan titik-titik potongnya. Lalu lanjut ke yang B. Titik potong garis dengan sumbu X adalah 30,0, menunjukkan bahwa ketika truk berusia 30 tahun, besar harga truk adalah 0 rupiah. Nah, yang ini pada sumbu X ini kan tadi menunjukkan usia truk, sedangkan sumbu Y menunjukkan besar pajak terhadap usia truk. Ini dalam satuan juta ya. Nah, tadi
kan di sini diketahui titiknya di sini 30,0. Nah, di mana usia truk itu 30 tahun, maka besar pajak juga 0 rupiah. Karena di sini titiknya 0,0. Nah, lalu yang C, titik potong garis dengan sumbu Y adalah 0,360 juta. Menunjukkan bahwa ketika baru 0 tahun, harga besar truk adalah 360 juta. Ya, di sini tadi. Nah, ini titiknya bukan di pas 350 ya, tapi 360. Nah, sehingga di mana umur truk itu masih 0 hari, masih 0 tahun, harganya masih 360 juta rupiah. Nah, sampai di sini. Jika kalian masih belum paham, bisa ditanyakan ya. Terima kasih pada pembelajaran hari ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Ibu beritahukan materi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya adalah 4.2, menentukan kemiringan atau gradien persamaan garis lurus. Jadi alangkah baiknya kalian membaca terlebih dahulu materi tersebut karena pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.